Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang teknologi AR brand L'Oreal Makeup Try-On dengan fitur bernama Shopee Beauty Cam. Baik, di kelompok satu ini anggotanya ada 5 yang beranggotakan Adinda Putri Pertama, Adis Helvianti, Alvira Khaironisa, Kartika Sajida Azahra, dan Muhammad Fatur Malik Adiarsa. Baik, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sajida Azahra dari Program Studi Teknologi Pangan dengan NIM 210104031. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu AR. Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented Reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. AR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera layar, webcam, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device. Mengapa output device? Karena akan menampilkan sebuah informasi berupa bentuk video, gambar, animasi, dan model 3D yang perlu digunakan. Sehingga pengguna bisa melihat hasilnya dalam cahaya buatan dan alami. Augmented Reality atau AR menggunakan teknologi SLAM, sensor dan pengukur kedalaman, misalnya pengumpulan data sensor untuk menentukan suatu lokasi, menghitung jarak dan dari lokasi sebelumnya ke lokasi tujuan, dan lain-lain. Tentunya semua itu tidak terlepas dari komponen-komponen pendukung AR, diantaranya sebagai berikut. Kamera dan sensor. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan data informasi kolaborasi dengan pengguna dan mengirimkannya untuk diproses. Kamera pada ponsel memiliki kemampuan untuk memeriksa lingkungan dan data yang diperoleh, serta mampu menemukan barang fisik dan menghasilkan objek 3D. Proyeksi. Perlu kamu tahu, proyeksi adalah salah satu komponen AR. Komponen ini mengacu pada proyektor kecil, misalnya semacam headset AR. Alat tersebut mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang terkomputerisasi dari permukaan untuk dilihat. Namun, pada kenyataan pemanfaatan komponen ini belum sepenuhnya dirancang untuk digunakan dalam alat refleksi. Beberapa gadget AR memiliki cermin untuk membantu mata manusia melihat gambar secara virtual, karena beberapa darinya memiliki variasi cermin kecil yang ditekuk dan beberapa lagi memiliki cermin sisi ganda berfungsi untuk memantulkan cahaya ke kamera dan ke mata pengguna. Dengan AR, retailer dapat meningkatkan pemahaman konsumen tentang produk dengan memberi mereka kesenangan melihat diri mereka mengenakan item dan menghemat waktu transportasi dan belanja. Mereka yang memungkinkan popularitas pemanfaatan fitur AR di e-commerce. Penggunaan AR pun mulai banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Ulta Beauty, Sephora, dan Benefit. L'Oreal adalah perusahaan pertama yang menggunakan teknologi AR untuk mengenalkan produknya ke konsumen secara virtual melalui Makeup Genius aplikasi. L'Oreal sebagai salah satu pemain dalam industri kecantikan turut meramaikan pasar ini meski diakui pesaingnya tidak mudah. Sejak tahun 2016, industri kecantikan di Indonesia mengalami pertumbuhan pangsa pasar sebesar 7% dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pasar Indonesia tersebut berlanjut hingga 2021. Melihat potensi ini, L'Oreal Indonesia berusaha menarik pasar di Indonesia dengan menciptakan konsep produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Maybelline New York adalah salah satu merek kosmetik dari L'Oreal Group yang muncul pertama kali di Indonesia. Saat ini, L'Oreal hadir dengan 15 merek yang terbagi dalam
pasar massal, pasar mewah, dan sektor retail dan salon. Merek-merek tersebut adalah Maybelline New York, L'Oreal Paris, Garnier, L'Oreal Professional, Biotherm, Shu Uemura, Kerastase Paris, Matrix, Lancôme, Yves Saint Laurent, dan Kelts. Maybelline membuat brandnya selalu inovatif dan mengikuti tren terbaru. Selain itu, Maybelline juga menawarkan konsumen yang mudah didapat digunakan untuk semua wanita di dunia. Pada tahun 2018, L'Oreal mengakuisisi perusahaan berbasis augmented reality yaitu Modifice. Perusahaan Modifice sendiri berpengalaman dalam membuat berbagai custom augmented reality beauty aplikasi seperti Estée Lauder dan Sephora. Dan juga Modifice sebelumnya sudah sering bekerja sama dengan L'Oreal yang menghasilkan beberapa inovasi seperti Style My Hair, mobile aplikasi, dan UV nail sensor at CIS. Banyak perusahaan kecantikan sebelumnya menggunakan Modifice untuk membuat AR aplikasi. Namun, sejak L'Oreal mengakuisisi Modifice-nya, L'Oreal maju satu langkah lebih dari kompetitornya. Karena perusahaan kecantikan lainnya, perusahaan mencari perusahaan lain dalam membuat augmented reality gadgets. Di tahun 2019, tim Modifice bekerja sama dengan Amazon untuk menciptakan AR Makeup Try-On. Head of Amazon Beauty, Nicolas Lee Bourgeois, berkata dia berharap dengan adanya teknologi baru ini, pelanggan Amazon bisa belanja lebih percaya diri dimanapun dan kapanpun mereka mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Hoirunisa dengan NIM 21010419. Selanjutnya, CEO Modifice Parham berkata, mereka senang dapat bekerja dengan Amazon untuk menyediakan pelanggannya dengan teknologi AR yang dengan harapan konsumen dapat belanja online menjadi lebih nyaman. Dengan adanya hasil yang realistis saat mencoba produk dan dengan teknologi AR, pembeli dapat dengan mudah mencoba berbagai warna lipstik untuk mengetahui warna lipstik apa yang paling cocok di kulit mereka. Di Indonesia juga sekarang L'Oreal telah menyediakan teknologi AR Makeup Try-On dengan fitur bernama Shopee Beauty Cam. Hal ini membuat L'Oreal menjadi perusahaan kosmetik pertama di Indonesia yang menawarkan pengalaman augmented reality melalui aplikasi e-commerce. Shopee Beauty Cam ini tersedia di berbagai produk lipstik L'Oreal Shopee, yaitu Maybelline New York. Teknologi ini memungkinkan pelanggan bereksperimen dan mencoba shade lipstik sebelum mereka memutuskan untuk membeli produk L'Oreal tersebut. Shopee Beauty Cam sendiri sangat mudah digunakan, hanya dengan membuka aplikasi Shopee lalu mencari produk yang akan dibeli seperti Maybelline, L'Oreal, kemudian klik pada produk dan pilih tombol Try It On. Setelah itu pengguna bisa mencoba berbagai warna lipstik yang diinginkan, dan setelah pengguna menemukan warna favoritnya dan untuk melakukan pembelian pengguna hanya perlu mengklik tombol Add to Cart.
Kutip dari marketers.com, Christine Zuarto selaku Direktur Shopee di Indonesia mengatakan, kami menyambut baik kolaborasi bersama L'Oreal yang menghadirkan pengalaman baru dalam berbelanja online. Beautycam di aplikasi Shopee melalui inovasi terbaru, pengguna juga dapat menggunakan kamera telepon genggam agar dapat secara virtual mencoba berbagai produk lipstick kapanpun dan dimanapun. Kehadiran Shopee Beautycam sejalan dengan visi kami sebagai perusahaan berbasis teknologi yang selalu menghadirkan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam memaksimalkan pengalaman belanja online. Kami berharap pengguna Shopee dapat menggunakan inovasi ini untuk mempermudah dalam akses dan keyakinan dalam pembelian produk. Walaupun AR adalah teknologi baru yang memiliki potensi meningkatkan pengalaman konsumen dalam berbelanja, tidak semua konsumen tertarik mencoba teknologi ini. Contohnya dalam aplikasi YouCam, makeup yang memungkinkan penggunanya untuk menggunakan virtual makeup untuk bibir, mata, pipi, dan alis. Selain pengguna dapat menggunakan sekedar untuk mengambil gambar dan membagikan ke sosial media. Aplikasi ini juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan kosmetik besar lainnya seperti L'Oreal dan Estée Lauder untuk menjual produknya. Perusahaan kosmetik juga melihat teknologi augmented reality ini selain sebagai media promosi yang baik untuk produknya. Augmented reality ini juga dianggap menjadi teknologi yang akan semakin berpengaruh dan dibutuhkan di masa depan. Dari data yang didapatkan Perfect Crop, pengguna UK Makeup 1,6 kali lebih mungkin membeli produk kosmetik tersebut dibanding yang tidak menggunakan. Kedua, penggunanya menghabiskan 2,7 kali lebih banyak uang untuk produk kosmetik dibandingkan dengan yang tidak menggunakan fitur ini. Oke baik, sebelumnya perkenalkan saya Dinda Putri Pertama dengan nomor NIM 2101040001, di mana di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai cara kerja dan implementasi pada virtual try-on ini. Bagi perempuan, mencoba make up sebelum membeli merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan supaya produk make up yang kita beli cocok dengan warna dan kondisi kulit. Maka dari itu, di setiap gerai, brand make up atau toko kecantikan akan selalu tersedia sampel dan tester bagi pengunjung untuk mencoba berbagai produk. Namun sayangnya sejak pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia, hal itu tak dapat lagi kita lakukan karena para ahli medis menyarankan agar kita tidak terlalu sering menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut yang menjadi jalan utama masuknya virus ke dalam tubuh. Meski begitu, kita tidak perlu khawatir. Sebab di era new normal ini, semua industri termasuk kecantikan berusaha untuk melakukan adaptasi dengan kondisi yang ada. Mereka harus bisa tetap memberikan layanan terbaik tanpa melupakan protokol kesehatan, kebersihan, dan keamanan bagi pembeli. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, L'Oreal Indonesia telah menyediakan sebuah fitur menarik yang bisa membuat kita tetap mencoba make up tanpa menyentuh wajah maupun menyentuh produknya, yaitu menggunakan fitur virtual try-on. Ini merupakan sebuah fitur aplikasi yang bisa membuat kamu mencoba langsung make up secara virtual melalui layar ponsel. Nah, virtual try-on ini memiliki cara kerja seperti filter yang tengah populer di media sosial. Nah, jadi teman-teman
Jadi teman-teman, kita bisa mencoba produk make up tertentu seperti lipstick, foundation, concealer, dan maskara tanpa harus mengaplikasikannya langsung pada bibir atau kulit saat akan membeli. Selanjutnya mengenai petunjuk penggunaan, untuk menggunakannya cukup cari produk L'Oreal yang diinginkan di laman e-commerce, kemudian klik untuk membuka produk. Nanti kalian akan menemukan sebuah tulisan coba sekarang di bagian bawah produk. Nah, klik coba sekarang dan kalian bisa langsung mencoba berbagai pilihan warna lipstick, concealer, foundation, dan maskara layaknya memakai filter di Instagram. Kemudian L'Oreal tidak hanya memperlihatkan warna-warnanya saja, tetapi mereka juga menulis detail nama shade atau detail produknya, sehingga kalian bisa mencatat dan mengingat warna yang dipilih. Selain itu juga bisa langsung klik beli sekarang, atau bisa juga melakukan screenshot pada layar jika ingin membeli ke toko offline. Dan yang selanjutnya ada manfaat dari augmented reality. Yang pertama adalah virtual try-on makeup. Semenjak pandemi COVID-19, peminat pembelian makeup sangat menurun. Karena dengan peraturan harus menjaga jarak dan tidak boleh bepergian keluar rumah, maka beberapa brand makeup di Indonesia mengeluarkan virtual try-on makeup, di mana para pembeli makeup bisa mencoba makeup secara virtual sebelum langsung pergi ke store offline. Tidak hanya dalam rangka menjaga protokol kesehatan, tetapi lebih efisiensi dalam waktu. Di saat virtual try-on dirasa sudah cukup dan sesuai dengan yang diinginkan, saat datang ke store offline bisa langsung membelinya, dan bisa juga pembelian lewat e-commerce tanpa konsumen merasa takut tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua ada virtual catalog. Virtual catalog ini panduan penuh inspirasi dan informasi tentang kehidupan di rumah, melebihi apa yang biasanya didapat di katalog cetak. Dengan bentuk digital, lebih banyak masyarakat dapat mengakses virtual catalog kapan saja dan di mana saja. Itu masih ditambah fitur hotspotting yang memudahkan para konsumen mengambil inspirasi dan katalog langsung melakukan pembelian melalui situs resmi yang telah disediakan. Dan yang ketiga ada cermin virtual. Cermin tersebut dapat menampilkan kosmetik dengan realistis pada wajah pembeli secara real time. Hal itu menjadi sebuah inovasi yang tentunya mempengaruhi cara wanita dalam berbelanja kosmetik. Dengan menampilkan warna kosmetik di wajah para pembeli, cermin virtual ini diharapkan dapat mempermudah pengujian warna kosmetik tanpa perlu mengunggah foto apapun. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan augmented reality. Kelebihan dari augmented reality yang pertama adalah interaksi dengan objek secara langsung. Kelebihan pada teknologi ini yaitu memungkinkan pengguna untuk melakukan interaksi dengan objek virtual tersebut secara langsung. Augmented reality atau AR dapat membantu visualisasi objek atau subjek sesuai ukuran aslinya, sehingga interaksi terhadap suatu objek yang dibentuk secara virtual dapat dioptimalisasi dan lebih menarik. Yang kedua, mudah dioperasikan. Kelebihan teknologi AR lainnya yaitu mudah dioperasikan. Hanya dengan smartphone, kamu sudah bisa menikmati teknologi augmented reality, mulai dari bermain game hingga mencari kebutuhan makeup melalui filter yang bisa dilakukan. Caranya pun mudah, cukup arahkan kamera pada wajah, maka aplikasi AR pilihan akan memilihkan produk atau warna yang cocok untuk kita. Tidak hanya itu, terdapat juga fitur 3D rendering produk yang dapat memproyekkan sebuah objek secara sistematis. Dan yang ketiga, meningkatkan pemasaran online maupun campaign produk. Kelebihan AR lainnya yaitu dapat meningkatkan kegiatan pemasaran online maupun campaign produk yang kamu lakukan dengan memperkenalkan sebuah produk dengan cara yang berbeda dan menarik melalui AR, sehingga pengguna juga akan lebih tertarik dalam mencoba dan melihat produk yang dikampanyekan secara virtual. Dan yang selanjutnya ada kekurangan dari augmented reality. Yang pertama adalah ketidaksesuaian objek aslinya. Salah satu kelemahan augmented reality atau AR yaitu hasil yang terkadang terlihat kurang nyata. Artinya objek teknologi
AR yang ditempatkan di dunia nyata akan terlihat tidak terlalu sesuai dengan objek aslinya. Terkadang bentuk AR yang dikembangkan juga memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan objek aslinya, sehingga kualitas gambar yang dihasilkan juga terkadang masih belum maksimal. Yang kedua, kurang menyeluruh. Meski teknologi AR dapat membawa informasi, objek animasi, dan tutorial ke dunia, namun AR tidak dapat menangkap seluruh lingkungan yang terlihat, hanya bagian-bagian tertentu saja yang ditampilkan. Itulah yang membuat nilai minus pada teknologi AR. Tidak hanya kelebihan, sebagai sebuah teknologi, augmented reality juga punya kelemahan yang tidak bisa dihindari. Kelebihan dan kekurangan augmented reality adalah hal yang wajar. Itulah kelebihan dan kekurangan dari augmented reality atau AR. Sebagaimana benda dan teknologi pada umumnya memiliki kekurangan, di mana kekurangan dapat disempurnakan seiring waktu, dan kelebihan suatu teknologi juga dapat terus diutilisasi untuk menunjang teknologi AR ke depannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.